홍 대표님부터 열겠습니다. 마음 편하게 먹고 넌 내가 지시한 대로 하는 거야. Halo kawan tentang film, selamat datang di Tentang Film. Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan membawakan film drakor yang berjudul Big Mouth. Tidak lupa saya mengingatkan sebelumnya untuk like dan subscribe channel ini. Film ini meneruskan dari episode sebelumnya. Jika belum nonton episode 1-4, silahkan nonton dulu. Film ini menceritakan tentang seorang pengacara berkinerja buruk yang terjebak kasus dan dirinya harus menggali konspirasi besar di kalangan kelas atas untuk melindungi diri dan keluarganya. Sebelumnya saya mengingatkan kalau konten ini mengandung spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan saat wali kota datang menemui Chang Ho dengan buru-buru dan ingin berbicara berdua, namun tidak diperbolehkan oleh Yongap, sehingga Chang Ho melanjutkan menemui Ji-Hoon di tempat para VIP. Saat itu mereka menuliskan bersama di selembar kertas dan dikembalikan kepada Yongap. Yongap membacakan kelima nama dari kertas Ji-Hoon. Dan kemudian tempat Chang Ho diberikan kepada Ji-Hoon untuk dibaca sendiri. Dan semua nama yang ditulis Chang Ho adalah sama persis. Chang Ho pun mengoreksi penulisan nama Lucas Martin milik Ji-Hoon karena ada kesalahan. Hal ini membuat kaget orang-orang yang hadir di situ. Ji-Hoon pun meminta 100 miliar won kepada Chang Ho. Tetapi Chang Ho kembali meminta bukti jika dirinya yang mengambil uang tersebut dan bilang ada orang bernama Peter Hong yang mengenali Big Mouth. Ternyata orang itu sudah ketemu dan Chang Ho dipanggil oleh jaksa. Saat di tempat jaksa, Chang Ho datang dan duduk di sebelah Peter. Hal ini membuat Peter takut untuk menatap Chang Ho. 누가 줬어요? 그래. 되는 대로 다시 물어봐. 얘 얼굴 보라고 이제. Saat menatap Chang Ho, Peter membutuhkan obat dan menyuntikkan saat itu juga. Kemudian obat itu membuat dirinya keracunan, lalu mengembuskan nafas terakhirnya. Di tempat lain, Miho menemui Ji-Hoon di salah satu restoran, dan Ji-Hoon menanyakan tentang masalah makalah Profesor Seo. Ji-Hoon akan membayar berapapun yang Miho mau, namun Miho tidak mau karena dirinya akan menggunakan makalah tersebut untuk menyelamatkan suaminya yang dipenjara. Kemudian Ji-Hoon bilang jika Chang Ho adalah benar-benar Big Mouth. Lalu Miho pun pergi dari tempat itu dan Miho bilang jika tidak ada yang perlu ditakutkan karena suaminya adalah Big Mouth. 편이 빅마우스인데. Semua pembicaraan mereka didengar oleh wali kota Doha. Kemudian di penjara, Jerry sedang membagikan kartu kemenangan untuk yang bertaruh pada Big Mouth. Kemudian ada bos geng rantai datang. Lalu dirinya bilang hanya ingin melihat saja. Lalu pembagian pun kembali dilanjutkan. Saat itu ada yang menang dengan nama Gurita Lumpur, namun tidak ada yang mengaku. Saat itu ternyata bos geng rantai yang ternyata bernama Gurita Lumpur. VIP들이 엄청 빨리 좀. Kemudian berpindah di tempat Yongap. Tahanan VIP pun membayar taruhannya dan saat tahanan VIP keluar, Yongap mengambil bagiannya dan Chang Ho menambahkannya. Dirinya ingin menjadi VIP seperti mereka dan Yongap pun mengabulkannya. Kemudian Chang Ho membuat pesta untuk semua para tahanan. 사장님이 맡아줘. 앞으로 돈 쓸 일만 겨둬서 전체 회식. 오케이? Kemudian Chang Ho datang di ruang makan dengan sorak-sorai untuknya. Saat itu bos geng rantai mendatanginya dan bertepuk tangan untuk Chang Ho. Kemudian pergi dari tempat itu.
Saat itu di tempat VIP, Chang Ho datang dengan anak buahnya, tetapi dihadang oleh geng rantai. Kemudian hanya Chang Ho yang diperbolehkan menemui mereka. Lalu bilang kepada tahanan VIP untuk mengaku selama persidangan yang akan berlangsung. Tetapi hal itu ditolak oleh tahanan VIP. Kemudian Chang Ho dan anak buahnya pergi dari tempat itu. 할 텐데 때깔도 안 좋고. 하는 거야 저 싸가지 없는 새끼 저거. Di lapangan olahraga, Chang Ho membuat spanduk dengan bertuliskan Alkitab pengakuan dosa. Hal ini dilihat semua tahanan di situ. Salah satu tamu VIP sedang merokok di kamar mandi dan dirinya ternyata terkena setrum setelah diguyur air. Hal ini membuat dirinya dibawa ke rumah sakit. Kemudian Chang Ho mendapatkan tamu, yaitu wali kota Doha. Di sini wali kota menanyakan jika dirinya terseret ke dalam lumpur. Tapi Chang Ho bilang jika wali kota lah yang menyeretnya ke dalam masalah ini. 이유가 뭡니까? 지는 부터 거짓이고 어디까지가 계획이야? 놈들. Kemudian Chang Ho bertanya kepada wali kota apakah akan membantu atau tidak. Dan wali kota menyinggung masalah istrinya. Lalu Chang Ho memperingatkan untuk tidak melewati batas. Dan Chang Ho pun pergi dari tempat itu. Saat pagi tiba, Chang Ho menunggu Ji Hon keluar dari penjara dan menanyakan apakah dirinya menemui istrinya. Dan dijawab oleh Ji Hon. Ji Hon memperingatkan jika Chang Ho hanya raja di sini dan tidak di luar. Kemudian menyinggung tentang istrinya dan Chang Ho pun tidak tinggal diam. Lalu Ji Hon mendapat telepon dari istrinya jika mendapat kiriman bunga dan bunga itu adalah bunga krisantemum. Bunga itu adalah bunga untuk kematian. Lalu Ji Hon menanyakan kepada Chang Ho tentang bunga itu dan Chang Ho yang balik mengancam Ji Hon jika berani mengganggu Mi Ho. Kemudian di tempat gym, Chang Ho mengobrol berdua dengan kepala geng rantai. Kemudian Chang Ho melobi kepala geng rantai tetapi tidak mau berkhianat. Dan Chang Ho coba melobi lagi dan bertaruh siapa yang akan keluar penjara duluan. Hal ini membuat kepala geng rantai sedikit kaget. Salah satu tahanan VIP dibawa ke hadapan Chang Ho dan Chang Ho mengingatkan pertama kali bertemu. Kemudian tahanan VIP memohon ampun kepada Chang Ho. Lalu Chang Ho bilang jika sudah melihat rekaman dashboard mobilnya dan menyuruh tahanan VIP itu mengaku saat persidangan. 뭐 좋은 거라고 죄를 똑같이 나눠? 교사한 놈은 공시원이고. Kemudian tahanan VIP itu digantung di situ, seperti saat Chang Ho pertama kali datang ke penjara itu. Lalu tahanan VIP itu akan mengaku. Kemudian Chang Ho malah menendang kursi itu. Lalu saat sudah pingsan, kemudian tahanan itu dilepaskan dan diguyur air supaya bangun. Chang Ho memperingatkan lagi untuk berjanji mengaku dan disetujui oleh tahanan VIP. Kemudian Mi Ho mendatangi wali kota di taman. Kemudian wali kota menceritakan masa kecilnya kepada Mi Ho saat itu. 무단 방류했다면 기사를 썼어요. 참담했어요. 검사가 되고 어느 날 Dan bilang Mi Ho adalah orang paling tidak beruntung di dunia ini. Lalu bilang lagi bahwa Chang Ho adalah Big Boss. Tetapi Mi Ho tidak percaya. Dan wali kota menjelaskan kepada Mi Ho tentang daftar nama palsu yang diberikannya waktu itu. Lalu Mi Ho menyuruh wali kota berhenti. Dan Mi Ho tidak peduli dengan omongan wali kota. Dirinya mempercayai suaminya. Kemudian Mi Ho pergi dari tempat itu dengan kesedihan. Saat pulang, Mi Ho mendapat telepon dari ayahnya jika Chang Ho sudah melunasi semua hutangnya dan menanyakan tentang kabar Chang Ho. Kemudian film pun selesai. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan serial berikutnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya dan episode-episode selanjutnya.
Terima kasih.